Qatar itu apa sih? Persyaratannya apa aja? Ikan belido berenang di air, riang gembira dekat dermaga. Mulai episode ini, AirPods hadir memberi informasi untuk Sobat Airman semua. Hai Sobat Airman, saya Heni Handayani sebagai host perdana di podcast Politeknik Penerbangan Palembang, yaitu Airman Podcast atau AirPods. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai si Pencatar 2025. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya akan mengundang satu narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu di samping saya ada Bapak Dedi Fahrudin. Hai, Aduh, Pak Dedi. jangan Bapak juga kali. Oke, saya panggil Mas Ded ya, biar agak keren gitu ya. Oke, Mas Ded. Selamat datang di AirPods Politeknik Penerbangan Palembang. Apa kabar nih, Mas Ded? Terima kasih Hen, sudah diundang. Jadi alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kita siap menyampaikan informasi yang kira-kira nanti bisa diperlukan ataupun dibutuhkan masyarakat dalam rangka pelaksanaan si Pencatar tahun 2025. Oke, Sobat Airman, Mas Dedi ini adalah koordinator sub administrasi akademik Politeknik Penerbangan Palembang. Betul, Mas Ded? Betul sekali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu nih Mas Ded, kita langsung berbincang aja kali ya, Oke. Mas Ded ya. Iya. Kita banyak sih pertanyaan ini dari sobat-sobat Airman juga, dari DM-DM IG, ada di TikTok, dan kemarin kita sudah melakukan sosialisasi ya di berbagai SMA dan SMK di beberapa daerah di Kota Palembang ya. Tentunya ada beberapa pertanyaan nih dari sobat-sobat Airman. Yang pertama itu si Pencatar itu apa sih, Mas Ded? Baik, Henny dan Sobat Airman sekalian, kami mungkin secara umum menjelaskan apa sih itu si Pencatar. Si Pencatar sendiri adalah seleksi penerimaan taruna atau mahasiswa di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang terdiri dari beberapa matra, tapi kita nanti fokus pembahasannya di khusus matra udara ya Hen. Ya, betul. Pada dasarnya kita nanti akan sampaikan apa sih syarat-syaratnya, termasuk si Pencatar itu sendiri, tahapannya seperti apa. Kebetulan Politeknik Penerbangan Palembang membuka program si Pencatar jalur mandiri yang terdiri dari 3 prodi. Yang pertama adalah Teknik Rekayasa Bandar Udara, program Sarjana Terapan. Yang kedua adalah Manajemen Bandar Udara, program Diploma 3. Dan yang ketiga adalah Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, program Diploma 3. Jadi stay tune teman-teman dan Sobat Airman gitu kan. Nantikan informasi melalui Instagram ataupun media sosial dari Politeknik Palembang. Secara umum itu Hen, gambaran awal. Oh, secara umum berarti ada 3 program studi yang dibuka di si Pencatar 2025 ini ya, Mas Ded ya. Oke Mas Ded, kan tadi Mas Ded udah menyampaikan nih ada beberapa program studi nih. Kalau jalur pendaftarannya itu ada berapa macam sih Mas Ded? Ya. Yang pertama ada program mandiri yang rencana kita buka ya dalam waktu dekat. Dan yang kedua adalah program pola pembibitan. Tapi program pola pembibitan ini kita menunggu informasi dan arahan lebih lanjut dari BPSDM Perhubungan. Apakah program akan dibuka atau nanti dinamika perkembangannya seperti apa, kami menyesuaikan. Program mandiri sendiri adalah program yang secara menyeluruh dari biaya pendaftaran sampai dengan biaya seleksi ketika nanti peserta dinyatakan lulus, itu menjadi beban dari masyarakat atau peserta pendidikan. Jadi program mandiri sendiri kita fokuskan nantinya adalah supply untuk sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun juga industri yang berkaitan dengan transportasi udara. Dalam hal ini
Poltek Bank Palembang fokus ke bidang bandar udara. Jadi nanti lulusannya kemungkinan besar itu bekerja di bidang bandar udara dan juga pendukungnya. Jadi fokus dari pendidikan vokasi di Politeknik Penerbangan Palembang adalah bagaimana membentuk SDM di bidang teknik rekayasa bandar udara itu sendiri. Di sana ada bidang mengenai listrik bandara, mekanikal bandara, elektronika bandara, dan juga mengenai bangunan landasan di area bandar udara. Termasuk program studi manajemen bandar udara juga menggambarkan bagaimana ke depan mahasiswa atau taruna diarahkan untuk menjalankan pengoperasian dan juga memanage suatu bandar udara. Begitu juga dengan PPKP, bagaimana nanti adik-adik atau peserta pendidikan diarahkan untuk bagaimana menyelamatkan ketika ada suatu kejadian darurat, kecelakaan penerbangan, dan beberapa arah ataupun seperti apa model penyelamatannya, baik di area pesawatnya ataupun juga di wilayah gedung di lingkungan bandar udara itu sendiri. Secara umum itu. Secara umum, adapun lulusan dan prospek kerjanya udah dijelaskan Mas Dedi tadi ya untuk si pencatar mandiri atau taruna mandiri ini. Nah, Mas Ded, pasti sobat-sobat Airman ini pengen tahu nih keunggulan dari taruna mandiri ini apa sih, Mas Ded? Tadi saya mungkin tambahkan, tadi program Polbit kelewat disampaikan ya. Yes. Jadi kalau program Polbit sendiri itu adalah program yang digagas ataupun menjadi program pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk merekrut masyarakat ataupun adik-adik SDM terbaik bangsa untuk berkontribusi, memberikan dampak dan bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini sektor transportasi, subsektor transportasi udara atau juga penerbangan. Bisa ditempatkan di bandar udara, bisa ditempatkan sebagai inspektur, bisa ditempatkan di BPSDM sendiri sebagai instruktur, dan lain-lain. Sedangkan untuk program mandiri, kita fokuskan arahnya nanti adalah bagaimana industri penerbangan, dalam hal ini industri kebandarudaraan yang semakin tahun semakin berkembang, dan juga pasca COVID kemarin sempat ada penurunan operasi, sekarang dengan berkembangnya kegiatan perjalanan pariwisata sudah dibuka kembali, tren penumpang juga sudah mulai naik kembali, dan juga yang paling terbaru adalah perusahaan pengelola bandar udara nasional terbesar di Indonesia sudah mulai bergabung, yang dulunya ada PT Angkasa Pura I berdiri sendiri, sekarang PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II bergabung menjadi satu entitas yang biasa dikenal, disebut, diketahui sebagai Injourney Airport atau PT Angkasa Pura Indonesia. Hal ini menjadi game changer ya, menjadi game changer karena PT Angkasa Pura Indonesia mengelola cukup banyak bandara di Indonesia, kalau nggak salah hampir 35 atau 36 bandara di seluruh Indonesia. Ini salah satu operator bandara terbesar di dunia ataupun di tingkatan global. Nah, ini harus dijawab. Bagaimana kebutuhan SDM untuk mengakomodir kebutuhan operasional, kebutuhan bisnis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkini ya. Karena trennya nanti pada 2040 diprediksi Indonesia menjadi pasar nomor 4 dari sisi pertumbuhan penumpang. Dan hal ini harus dijawab dengan kita menyiapkan SDM yang kompeten di bidang bandar. Yaitu itu salah satu keunggulannya ya. Jadi mereka nanti bisa adik-adik bisa ke BUMN, bahkan juga bisa ke BUMS. Dalam hal ini banyak perusahaan tambang di Indonesia itu yang juga mengoperasikan bandara. Nah, ini juga bisa menjadi peluang, termasuk juga kita kemarin sudah sukses mengantarkan adik-adik untuk melaksanakan magang atau internship di Jepang. Ini juga salah satu terobosan yang
dilakukan ataupun digagas manajemen Poltekbang, sehingga nanti banyak pilihan bagi masyarakat ataupun adik-adik untuk memilih program pendidikan di Politeknik Penerbangan Palembang ya. Oke Mas Ded, kalau Sobat Ermen nih mau tahu cara mendaftarnya tuh di mana Nah, sih? cara Lewat pendaftarannya. apa gitu ya Mas? Ya, kalau tadi kita bicara mengenai gambaran umum ya, mengenai prodi ataupun output lulusan, sekarang kita masuk mulai tahapan apa sih pada saat pendaftaran. Jadi adik-adik bisa mengakses link website yang nantinya akan disampaikan secara resmi melalui media sosial Poltekbang Palembang. Teman-teman bisa membuat akun, teman-teman selanjutnya bisa mengisi biodata dan data diri, dan selanjutnya bisa memilih program studi. Tidak lupa nanti ada beberapa pilihan, jangan lupa klik mendaftar ya, gitu kan? Tapi kalau udah klik mendaftar, nanti ada kita generate suatu sistem pembayaran yang digunakan untuk persiapan ataupun kegiatan pendaftaran, proses pendaftaran itu ada biaya pendaftaran. Tapi yang perlu kami sampaikan juga, Henny, ini ada kebijakan baru, terobosan baru dari pimpinan, dari Pak Direktur, bahwa proses seleksi selama penerimaan dari proses seleksi akademik sampai dengan wawancara di sesi akhir itu tidak dipungut biaya. Jadi biaya nanti hanya dibayarkan ketika peserta sudah dipastikan lulus seleksi. Jadi ini merupakan gagasan baru dan juga upaya dari Politeknik Penerbangan sendiri untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, gitu kan. Jadi masyarakat tidak terlalu dibebani mau tes ada biaya yang cukup besar, gitu kan. Betul. Jadi ketika sudah pasti masuk, nah itu yang harus dibayarkan oleh masyarakat di luar dari biaya pendidikan. Di luar dari biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan. Jadi di awal hanya bayar biaya pendaftaran sebesar 150.000. Selanjutnya selama mengikuti tes ini tidak dipungut biaya. Nanti pada saat masuk seleksi lolos sampai dengan tahap akhir baru itu diakumulasi dengan kepastian pesertanya sudah lolos ya. Jadi ini lumayan inilah saya rasa bisa masyarakat jadi nggak khawatir gitu kan kehilangan ini pembiayaan selama proses. Iya betul Mas Ded. Ya. Sangat menarik ya ternyata pendaftaran si Pencatar 2025 ini Sobat Ermen. Pasti Sobat Ermen ini waktu mau mendaftar nih Mas Ded pasti bertanya, aduh persyaratannya apa aja sih? Gitu ada dari fisik, dari dokumen, dan kesehatan lainnya gitu ya Mas Ded. Jadi secara umum untuk pendaftaran Hen, nanti masing-masing prodi juga ada berbeda persyaratan. Kalau untuk PRBU program sarjana terapan itu dari IPA ya, IPA atau program SMA, SMK sederajat. Kalau untuk program manajemen bandar udara dan PPKP itu bisa IPS dan juga beberapa program untuk SMK dan SMA sederajat. Nanti lebih detailnya akan kita sampaikan lebih lanjut di informasi medsos dan juga pengumuman secara resminya ini, termasuk juga tinggi badan itu juga nanti ada syarat minimalnya karena memang kita kan sangat highly regulated ya, jadi personel kita pun menyesuaikan dengan standar dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketika ada persyaratan tinggi badan, kami harus mengikuti sesuai dengan regulasi ya. Oke nih Mas Ded, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Untuk kuota dari Taruna si Pencatar Mandiri ini ada berapa Mas Ded? Ya, oke baik. Jadi teman-teman segera mendaftar, jangan lupa karena kuota yang kami buka untuk tahun 2025 ini masing-masing sejumlah 24. Tapi kembali kami menyesuaikan kepada minat masyarakat. Apabila minat masyarakat nanti kami lihat cukup tinggi dengan syarat dan kualifikasi
tentunya itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan, kami mungkin juga akan pertimbangkan untuk meningkatkan jumlah kuota yang tadinya 24 mungkin menjadi 28 atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oke, begitu Sobat Airman. Jadi, dapat disimpulkan ya Mas Ded, si Pencatar itu apa, yaitu seleksi penerimaan calon taruna di Politeknik Penerbangan Palembang, dan tahap-tahap pendaftarannya itu ada seleksi, ada tes kesehatan, SMAPTA, dan nanti untuk pembayaran pendaftaran akan dilakukan di akhir Pendaftaran di depan, pendaftaran di depan, dan biaya seleksi akan dibayarkan di akhir jika calon taruna telah dinyatakan lulus di Politeknik Penerbangan Palembang. Bagaimana Sobat Airman? Tentunya informasi yang disampaikan Mas Ded ini sangat menarik ya bagi Sobat Airman semua. Jadi tunggu apa lagi bagi Sobat Airman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Poltek Bank Palembang atau mau daftar nih, bisa hubungi atau follow IG kami atau TikTok kami dan media sosial lainnya di Politeknik Penerbangan Palembang, yang IG-nya ada di bawah ini ya, ada di sini nih. Tolong ya tim kreatif. Oke nih, terakhir nih Mas Ded, mohon berkenan untuk memberikan motivasi untuk teman-teman atau Sobat Airman yang ada di rumah di. Baik, jadi bagi Sobat Airman, bahwa kita ketahui bersama negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau ya. Kita negara kepulauan yang mana transportasi udara merupakan pilihan utama dalam menjalankan konektivitas, menghubungkan antar pulau, antar daerah, antar wilayah gitu kan, yang ujungnya kita bisa memberikan dampak perekonomian, aktivitas wisata, dan juga dampak lain yang kita harapkan bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dari sini kita bisa melihat potensi penyelenggaraan transportasi udara yang cukup besar, cukup tinggi, gitu kan? Jadi teman-teman ataupun Sobat Airman bisa melihat ini sebagai tantangan ya, ini ya. Bagaimana kita nanti bisa berkontribusi sebagai insan perhubungan dalam hal ini di bidang penerbangan untuk turut serta berkontribusi meningkatkan laju perekonomian nasional melalui penyelenggaraan konektivitas bidang transportasi udara yang nantinya juga bisa memberikan dampak bagi perekonomian nasional secara menyeluruh. Karena tadi 2040 IATA dan ACI, Airport Council Internasional, memprediksi bahwa Indonesia menjadi pasar terbesar nomor 4 di dunia dari sisi pertumbuhan penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita semua sebagai lembaga pendidikan vokasi ya, perguruan tinggi vokasi, untuk bagaimana kita menjawab itu dan mempersiapkan SDM terbaik, bagaimana kita bisa comply terhadap peraturan demi tercapainya keselamatan, keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan penerbangan di Indonesia. Kita dapat informasi yang lebih menarik lagi nih dari Mas Dedi. Oke Mas Ded, karena nanti kita lanjutkan perbincangan kita di next episode AirPods. Tadi diawali dengan pantun, jadi saya tutup dengan pantun dong Mas Ded. Tapi saya izin agak membaca dikit ya, ini saya semenjak di Palembang jadi hobi pantun. Jadi banyak sekali pantun-pantun yang saya dapat. Jalan-jalan membeli kembang, kembangnya beli di Kebumen. Jangan ragu menjadi mahasiswa Poltek Bank Palembang. Kami siap membantu mewujudkan mimpi Sobat Airman. Terima kasih Sobat Airman. Sampai jumpa di next episode AirPods. Thank you, Henny.